Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ben Sohib dalam wawancaranya dengan Bung Ade, bahwa istilah pendatang itu menjadi semacam hinaan ya buat kita. Kan kita juga sudah bahas pada beberapa waktu lalu bahwa sebetulnya imigran itu imigrasi lah secara umum, manusia itu berimigrasi kemana-mana. Jadi dan bukan itu manusiawi imigrasi itu kan. Bukan aib, peradaban demi peradaban Pribumi melakukan itu sudah tidak relevan lagi dibicarakan. Itu sebetulnya kata-kata yang agak sedikit tidak layak lah, apalagi datang dari orang yang terhormat ya, tidak layak. Itu sebenarnya istilah yang tidak layak, dan manusia ini berimigrasi kemana-mana. Jadi untuk apa sih dibahas lagi? Dan migrasi itu bukan perbuatan nista. Nabi bermigrasi. Bahkan sekarang juga hukum internasional menghormati para imigran kan? Persis. Jadi artinya kita lebih maju lah dalam berbicara dengan kelompok lain atau pihak lain atau orang yang kita anggap liang ya, yang lain itu. Plus juga the other itu harus kita hormati lah. Plus juga kan keturunan dari mereka yang datang dari Yaman sudah berapa generasi Sudah lahir di sini, besar di sini, ibunya juga orang sini, ibunya orang neneknya juga orang sini, dan bercampur dengan orang sini, dan bahkan sudah melupakan tanah leluhurnya dan juga melupakan bahasanya yang menjadi satu-satunya ciri mimpi pakai bahasa Indonesia. Mimpi pakai bahasa Indonesia dan satu-satunya yang mengikat semua orang yang disebut Arab sekarang 22 negara itu ya bahasanya. Pengikatnya bukan suku, bukan keturunan. Ini penting untuk digarisbawahi saya kira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa channel Kupas, jumpa kembali dengan saya dan Ustadz Musa Al-Kazim di channel ini. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas kontroversi yang tampaknya tidak selesai-selesai, berkaitan dengan katakanlah sepak terjang seseorang yang dikaitkan dengan keturunan Arab. Nah, kami di sini ingin menggali dengan Ustadz Musa apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Arab. Karena di beberapa channel YouTube ada salah seorang kawan kita, Ben Sohib, mengatakan dia tidak mau disebut keturunan Arab, tapi lebih suka disebut dengan keturunan Yaman atau dengan Bani Alawi, dan juga karena Arab itu identik dengan Arab Saudi, begitulah kira-kira. Nah, tapi sebenarnya apa sih hakikat makna dari kata Arab itu sendiri? Kami akan membahasnya bersama Ustadz Musa. Seperti tadi yang telah saya jelaskan atau paparkan dalam pembukaan ini, ini kan Arab ini jadi kontroversi. Seperti teman kita Ben Sohib mengatakan bahwa saya bukan orang Arab, saya orang Indonesia, warga negara Indonesia. Memang saya memiliki darah, salah satunya darah dari Yaman, begitu kan. Nah, tapi Arab itu sendiri apa, dan apa sebenarnya atau siapa mereka keturunan Arab? Jadi pertama kita harus mendudukkan dulu kata Arab ini sendiri. Menurut para peneliti, seperti misalnya penulis buku yang sangat ekstensif ya, sampai puluhan jilid, Tarikh al-Arab atau sejarah Arab, yaitu Profesor Jawad Ali. Dia adalah dekan sastra di Universitas Baghdad, dan bukunya ini dianggap sebagai buku rujukan. Itu dia menyatakan bahwa Arab itu adalah kata yang pertama kali merujuk kepada bahasa, bukan nasab atau genealogi, bukan juga lokasi. Nah, bahasa yang disebut bahasa Arab ini dituturkan oleh banyak suku di wilayah atau sebaran geografis tertentu. Tapi sukunya bermacam-macam, mereka nasabnya macam-macam.
Setidaknya kemudian dari asumsi itu ada yang disepakati bahwa ada 3 penutur bahasa Arab atau suku-suku Arab. Yang dimaksud suku Arab maksudnya suku penutur bahasa Arab. Bukan suku Arab itu artinya punya satu nenek moyang. Tentu semua kita Adam ya, tapi maksudnya secara nasab, secara ilmu nasab tidak disebut sebagai dalam satu suku. Yaitu al-Arab al-Baidah, yaitu penutur bahasa Arab atau suku-suku penutur bahasa Arab yang telah punah oleh sebab bencana alam maupun sebab bencana sosial maupun siksa Allah bagi suku-suku itu. Kemudian ada al-Arab al-Aribah yaitu penutur bahasa Arab kuno yang juga sudah terjadi perdebatan apakah bahasa Arab al-Aribah ini adalah bahasa yang dipakai oleh Rasul dan Al-Quran atau tidak. Umumnya mereka mengatakan tidak. Ini bahasa Arab yang berbeda, bukan bahasa Arab yang fasih. Nah, kemudian yang ketiga adalah al-Arab al-Musta'aribah, yaitu penutur bahasa Arab yang mereka memang bukan asal muasalnya dari wilayah geografis penutur bahasa Arab kategori pertama dan kedua. Nah, jadi sebetulnya rujukan primer Arab itu kepada bahasa, dan ini saya sudah tulis agak panjang lebar dalam sebuah penelitian bahwa ketika disebut Ain Ra Ba itu Arab itu maksudnya adalah bahasa, bukan nasab, juga bukan lokasi geografis tertentu. Dan memang ternyata pembentukan bangsa atau pembentukan suku bangsa ya itu memang kadang-kadang dimulai dari bahasanya, dan bahasa itu memang paling primer dalam pembentukan bahkan komunitas ya. Karena itu komunitas itu bisa terbentuk juga komunitas kecil dengan bahasa khususnya. Jadi bahasa itu pengikat hubungan sosial antar manusia. Ini yang seringkali orang tidak sadari. Artinya kita itu bisa bahasa gaul tertentu, kemudian kita punya lingkup pergaulan itu, dan untuk masuk ke pergaulan itu kita mesti menguasai bahasanya. Jadi yang saya lihat dari sejumlah buku-buku utama itu, Arab itu merujuk kepada bahasa, dan mereka yang bisa menuturkan kemudian disebut sebagai orang Arab, sang penutur bahasa itu, gitu kira-kira. Nah, karena itulah kemudian kalau kita merujuk kepada Al-Quran sebagai salah satu teks paling otentik yang masih tidak tersentuh oleh perubahan selama 1400 tahun ini, kita menemukan bahwa penggunaan Arabi dalam Al-Quran itu adalah untuk bahasa bilisanin Arabiyyin, misalnya Qur'anan Arabiyyan, seperti misalnya dalam surat Yusuf ayat 2, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kemudian dalam surat Ar-Ra'd ayat 37 juga begitu, wa kadzalika anzalnahu hukman Arabiyyan. Jadi Arabiyyan itu artinya yang memiliki sifat seperti bahasa Arab. Nah, yang menarik kalau kita rujuk kamus, apa itu Arab? Arab itu artinya melugaskan sesuatu, menegaskan sesuatu, menyatakan sesuatu secara tegas, jelas, dan lugas. Jadi memang itu sifat bahasa. Nah, kemudian belakangan disebut orang yang menuturkannya sebagai Arabi atau Arabi. Tetapi para penutur bahasa Arab ketika menyebut Arabi itu maksudnya peyoratif, jelek, konotasinya buruk. Dan Al-Quran pun ketika menyebut Al-A'rab dalam 9 ayat yang berbicara tentang mereka atau menggunakan istilah itu, hampir semuanya buruk, sifatnya jelek. Mereka siapalah, kalau ditanya siapakah Al-A'rab itu? Ya, Al-A'rab itu berarti orang-orang yang menggunakan bahasa Arab. Maaf, dalam Al-Quran kata Arab itu digunakan sebanyak 10 kali, dan hampir semuanya buruk. Semuanya berupa kecaman terhadap Al-A'rab. Nah,
Siapa Al-A'rab? Al-A'rab adalah orang-orang yang bertutur bahasa Arab, kemudian mereka berperilaku buruk, maka dikecam. Nah, yang menarik lagi, biasanya lawan dari Arab, Al-Arab ya, atau Arabi dalam bahasa Arab adalah ajam. Ajam itu arti asalnya adalah bertutur secara tidak jelas. Nah, makanya Al-Quran pun menyebutkan ketika membahas tentang Arabi ini ya, bahwa Al-Quran ini turun dalam bahasa yang jelas, itu dikontraskan, yaitu dalam surat Fussilat ayat 44 itu dikontraskan dengan ajami. Ajami itu artinya ajam, bahasanya tidak lugas, tidak jelas, tidak bahasa Arab yang tegas. Misalnya, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu law la fussilat ayatu. Lalu Allah mengatakan a'jamiyun wa arabiyyun qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa. Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, ini terjemahan Tepak ya, artinya selain bahasa dengan sifat yang lugas dan jelas dan tegas, yaitu Arabi, dengan kata lain bahasanya ajami, tentulah mereka akan mengatakan, mengapa Al-Quran ini tidak dijelaskan ayat-ayatnya. Berarti di sini dikontraskan apa? Arabi dengan ajami, karena ajami itu adalah bahasa yang tidak jelas. Makanya orang kemudian bilang, ini orang Arab apa orang ajam? Asosiasi orang kok keturunan, bukan. Penutur bahasa Arab yang bahasa yang lugas, jelas dan tegas, atau penutur bahasa yang bulat atau tidak tegas, tidak jelas, tidak lugas, tidak to the point lah, dan membingungkan pendengarnya atau lawan bicaranya, itu ajam. Nah, bergerak makna ini kepada mereka yang bukan Arab, bukan penutur bahasa Arab, kemudian disebut sebagai ajam. Bukan suku ajam itu. Yang lucu atau ironisnya kemudian suku ajam itu dianggap Persia. Padahal para ulama pengembang bahasa Arab pada periode setelah datangnya Islam, umumnya orang-orang ajam itu sendiri, yaitu mereka yang menciptakan kaidah-kaidah bahasa Arab, tata kaligrafi bahasa Arab, bahkan qiraah bahasa Arab, mereka yang mengembangkan sampai pada tajwid dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya poin yang seringkali orang miss. Jadi kalau sekarang ditanya, siapa orang Arab atau siapa keturunan orang Arab? Ya keturunan orang penutur bahasa Arab. Itu. Jadi kalau saya mau tanya sama Pak Irman, orang Indonesia, yang dimaksud orang Indonesia itu suku tertentu apa? Dia orang yang tinggal di Nusantara yang kelak setelah didirikan Republik ini tidak ada pemersatunya, yaitu bahasa Indonesia, maka akan kesulitan itu identifikasi siapa orang Indonesia. Oke. Dengan demikian bahasa Indonesia yang dicetuskan oleh Sesumpah Pemuda itu sudah benar, karena dialah yang akan menjadi embrio pembentukan sebuah bangsa. Paham ya? Yeah. Nah sekarang berarti orang Arab itu bisa siapa saja yang menuturkan bahasa Arab dengan fasih. Bisa orang Sunda, bisa orang Jawa, bisa orang Papua, bisa siapa saja, dan itu terbukti. Kalau kita lihat, misal yang disebut sebagai negara yang tergabung dalam Liga Arab, 22 negara ini nyaris tidak di kontinen, tidak berada di Jazirah Arab kan? Yeah. Ada yang di Afrika seperti Mesir, dan sekarang Mesir adalah dianggap sebagai Indo Arab ya, karena umumnya mereka sudah mengalami Arabisasi menggunakan bahasa Arab pada periode mungkin sekitar 30 atau mungkin sebelumnya, makanya 25 sampai 30 Hijriah sampai setelahnya. Jadi mereka setelah datang Islam ke sana, mereka kemudian perlahan-lahan menuturkan bahasa Arab dan disebut sebagai Arab, dan sekarang negaranya menyebut sebagai negara Arab Mesir. Padahal sukunya tidak ada hubungan dengan suku yang ada di Jazirah Arab. Nah, lanjut. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai suku dari suku Quraisy. Suku Quraisy ini salah satu dari 360 suku yang ada di tanah
atau Jazirah Arab. Bukan satu-satunya. Dan dari mana kita tahu Quraisy adalah salah satunya? Karena di Jazirah Arab pra-Islam itu ada 360 patung sesuai dengan hari ya. Jadi setiap suku itu punya hari tertentu untuk datang ke Mekah ya, menjadi peziarah, beribadah di situ. Itu untuk dan punya patungnya sendiri. Jadi simbolnya sendiri. Berarti ada 360 suku di situ. Dan kemudian terjadi juga Arabisasi dari suku-suku lain ketika suku lain itu mengalami asimilasi di situ, bertutur bahasa Arab. Nah, sekarang makanya ada disebut sebagai Yahudi Arab. Yahudi Arab itu siapa? Yahudi sukunya jelas beda dengan suku-suku yang ada di Arab. Mereka tapi kemudian disebut sebagai Yahudi Arab. Ya, ini orang Yahudi turunan Bani Israel yang bertutur bahasa Arab. Tetapi ini yang menarik Pak Irman. Penelitian saya menyebutkan bahwa bahasa Arab ini saking kuatnya dalam kurun waktu ribuan tahun ya, karena Nabi Ibrahim pun bertutur bahasa Arab meskipun dia asal muasalnya dari Babilonia. Dialah yang disebut sebagai penutur bahasa Arab yang fasih. Termasuk juga anak putranya Ismail. Nah, kemudian karena Ishak itu punya keturunan yang menyeberang ya, menyeberang dari Jazirah Arab, dari Mekah, kan Nabi Ibrahim berada di Mekah setelah hijrah dari Babilonia, berada di Mekah. Kemudian turunan Nabi Ibrahim dari dari Ishak. Kalau dari Ismail kan menetap di situ. Yang dari Ishak kan menyeberang. Mereka disebutnya menuturkan bahasa Ibrani. Ibrani itu Abara. Ya, masih satu rumpun kata ya. Ya. Tapi Abara dalam bahasa Arab itu artinya nyebrang. Jadi Ibrani itu artinya orang-orang yang semula di tanah Jazirah Arab menyeberang ke sana, ke Palestina dan sampai ke Mesir sana. Sampai kemudian Nabi Musa mengentaskan Bani Israel dari penindasan Firaun. Artinya ribuan tahun setelah itu. Jadi ini bisa kita jadikan sebagai, makanya disebut mereka sebagai penutur bahasa Ibrani, yaitu mereka yang menyeberang, cross the continent, bukan kontinen ya, jazirah ya. Nah, subkontinen ya disebutnya. Nah, ini yang menarik adalah bahwa akarnya sebetulnya dari bahasa Arab. Tetapi orang kemudian, satu lagi Pak Irman, kalau kita tadi Al-Quran, kalau Al-Quran jelas menggunakan Arabi itu dalam lisan, dalam pengertian bahasa. Ya, Quranan Arabian artinya Quran yang berbahasa Arab, bukan Quran keturunan Arab. Ada ya, bilisanin Arabi, bilisanin Arabiyyin mubin, dengan tutur kata Arab yang jelas. Ya, maksudnya Al-Quran ini bahasa Arab, bukan punyanya keturunan Arab. Jadi kalau begitu sebenarnya berbeda ya dengan Yahudi dan Gentile itu ya. Non Yahudi dan Yahudi, kan kalau Yahudi benar-benar memang ras ya. Ya, beda. Bahasanya Ibrani tadi ya. Ya, bahasanya Ibrani. Mereka yang telah menyeberang dari Jazirah Arab ke tempat lain. Jadi kalau konteksnya Yahudi kan, yang non Yahudi kan disebut Gentile, itu memang ras ya. Ras. Kalau Arab ini tidak bisa dikatakan ras sama sekali, karena memang bahasa. Bahasa, dan oleh sebab itu selain bukti-bukti Al-Quran, ketika kita merujuk penggunaan kata Arab di dalam Al-Quran, kita tahu bahwa yang dimaksud adalah bahasa. Kemudian dibedakan antara Arab Ain Ra Ba dengan Arab. Arab itu siapa? Ya para penutur dari berbagai suku yang ada di Jazirah Arab ketika itu, para penutur bahasa Arab. Arab itu para penuturnya. Para penuturnya. Otomatis Arabi artinya orang yang menuturkan bahasa Arab. Dan umumnya Arab ini jelek, 10 ayat menyebut mereka dengan kata jelek. Nah, yang menarik kemudian kalau kita mau kembangkan sedikit adalah bahwa penutur ini menjadi identifier. Jadi penentu apakah dia Arab atau bukan Arab, bahasanya. Ya. Oleh sebab itu, dalam hadis-hadis Nabi itu mengatakan apa? Ana afsahul Arab baida annani min Quraisy. Dengarkan pernyataan Nabi. Ini hadis sangat masyhur, ada dalam buku-buku yang berbicara tentang sejarah Arab. Aku adalah paling fasihnya orang Arab. Kenapa Nabi tidak bilang aku paling mulianya orang Arab? Karena Arab bukan keturunan.
Kalau dia bilang paling mulia, nggak nyambung dong. Arab bukan keturunan kok paling mulia. Jadi Nabi ingin menegaskan al-Arab itu ana afsahul Arab, Hubungannya dengan kefasihan, bukan dengan kemuliaan. ya. Jadi aku adalah orang yang paling fasih dalam menuturkan bahasa ini, meskipun aku dari Quraisy. Baida annani min Quraisy. Apa maksudnya? Nah, di sini terjadi analisis panjang lebar oleh para ahli. Kenapa kok Nabi seperti ingin mengatakan Quraisy bukan penutur. Kenapa? Karena memang penutur bahasa yang waktu itu dianggap sebagai fasih itu adalah tempatnya Halimah Sa'diyah, di mana Nabi disusui atau Quraisy juga termasuk yang terarabkan juga dan bukan penutur asli yang fasih. Tapi Nabi menekankan bahwa saya penutur bahasa Arab yang paling fasih meskipun aku dari Quraisy. Ada yang mengatakan maksudnya Nabi Baida itu adalah seperti itu. Ada yang mengatakan enggak. Baida itu Nabi ingin mengatakan meskipun aku dari suku Quraisy yang paling getol, membanggakan bahasa Arab, aku tetap yang paling fasih. Maksudnya meskipun ini di sini maksudnya apa? Jadi aku adalah penutur bahasa Arab paling fasih meskipun aku dari orang-orang yang menganggap dirinya paling fasih berbahasa Arab. Meskipun seperti itu, aku tetap yang paling fasih. Tapi jelas di sini Nabi membedakan antara al-Arab dengan Quraisy. Itu yang paling penting, bahwa Quraisy bukan nomenklatur bahasa. Quraisy nomenklatur etnik, nomenklatur nasab, nomenklatur suku. Nah, jadi ini yang harus dipahami orang. Ya. Ketika kita pegang ini, maka kita akan kita akan terklarifikasi dari berbagai kompleksitas dan paradoks yang muncul belakangan ini. Seperti yang diusulkan oleh bin Sohaib, bahwa ini sebetulnya Arab itu sekarang Arab Saudi. Arab Saudi bukan penutur bahasa Arab yang baik. Kalau kita lihat raja-raja Arab Saudi ini juga bukan raja-raja penutur bahasa Arab. Mereka sendiri juga tahu lah itu. Mereka juga sebagainya elit Saudi itu sendiri belajarnya di barat ya, bukan penutur bahasa Arab yang baik. Bahkan kalau ngomong pun bahasa Arab yang cenderung ajar ya. Bahasa Arab yang cenderung tidak jelas, bahasa Arab yang cenderung tidak baik. Tapi kenapa dia mengklaim Al-Mamlakatul Arabiyatus Saudi? Nah, ini saya yang juga pertanyakan. Selain kenapa sekarang banyak negara-negara tertentu itu mengklaim sebagai Republik Arab, Kerajaan Arab. Berarti kan maksudnya kalau tadi antum mengatakan itu bahasa, berarti kan kerajaan yang bertutur dengan bahasa Arab, Republik yang bertutur dengan bahasa Arab, begitu. Nah, kenapa juga sekarang mulai ada istilah keturunan Arab? Bukan sekarang sih. Para sejarawan juga dulu mengatakan para sejarawan yang menulis Indonesia itu mengatakan Indo-Arab. Iya, betul. Ya kan? Indo-Eropa, ada Indo-Eropa, ada Indo-Arab. Nah, kalau dulu pra Republik, pra NKRI di zaman Belanda dulu, di sebagian tempat yang kampung Arab itu mereka masih bertutur bahasa Arab. Seperti ayah saya ini, ayahnya artinya kakek saya itu orang dari Yaman, datang ke sini. Di rumah ayah saya bertutur bahasa Arab. Dan di Ampel itu, dia lahir di Surabaya daerah Ampel, itu mereka bertutur bahasa Arab. Jadi dari kecil ayah saya itu bertutur bahasa Arab karena waktu itu bahasa Indonesia belum dicetuskan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia. Nah, jadi bahasa Arab inilah yang kemudian berkembang. Nah, para sejarawan barangkali di sini agak mentoleransi istilah sehingga keturunan Arab itu maksudnya keturunan para penutur bahasa Arab atau keturunan yang berbahasa Arab, keturunan orang yang berbahasa Arab. Jadi kalau bahasa Inggris lebih jelas ya, Arab speaking descendant gitu ya. Jadi keturunan yang menggunakan bahasa Arab. Tapi bahasa ini jadi hilang. Padahal dari awal sebetulnya Arab itu ya bahasa. Nah, kalau sekarang kita bicara ini orang Arab, bahasa Arab gak bisanya bahasa Sunda ya kan lucu. Jadi nggak jelas. Padahal sukunya juga bisa jadi campur baur. Nah. Dan betul sebetulnya yang saya ingin tekankan apa yang disampaikan oleh Ben Sohaib dalam wawancara dengan Bung Ade Armando di Cokro TV itu benar sekali bahwa
orang Arab yang datang, orang Arab maksudnya orang penutur bahasa Arab yang datang dari Yaman ke sini umumnya kan menikah di sini. Makanya dalam percakapan di kalangan para penutur bahasa Arab ini yang disebut keturunan Arab secara salah kaprah itu umumnya menyebut orang Jawa atau non keturunan Arab itu sebagai akhwal. Akhwal itu artinya saudara ibu. Pada umumnya mereka ibunya orang karena Jawa. menurut catatan sejarawan juga, saya lupa orangnya, buku terbitan Gramedia kalau tidak salah soal. Jadi kebanyakan imigran dari Hadramaut itu laki-laki. Yes, 100%. Nah, itu bedanya dengan mungkin imigran dari tempat lain. Karena kita umumnya tidak membawa istri dan menikah dengan nenek moyang itu penduduk setempat. Oleh sebab itu penduduk yang ada itu kita sebut, artinya yang kita sebut sebagai akhwal. Akhwal itu kata plural dari khal. Khal itu saudara ibu. Ya, khal itu lakinya, khalah itu perempuannya. Dan umumnya kita menyebut non keturunan penutur bahasa Arab ini sebagai saudara ibu kita. Nah, jadi itu bentuk penghormatan juga tentunya ya, bukan kata-kata yang jelek. Makanya kalau orang yang tidak paham, kalau disebut akhwal dikira jelek. Enggak, akhwal itu saudara ibu, artinya ya kita ini sebenarnya sudah secara otomatis sudah menjadi bagian dari ada percampuran darah di situ. Nah. Jadi sebenarnya kalau itu bahasa kurang tepat kalau saat ini ya, karena kan penuturnya otomatis kan kita sudah penutur bahasa Indonesia, secara mayoritas kita atau secara umum di publik itu bahasa Indonesia kan. Nah, otomatis kalau disebut keturunan Arab kurang tepat. Karena sudah orang Indonesia. Udah orang Indonesia dan nggak bisa bahasa Arab sebagian besarnya. Sebagian besar ini saya bicara mungkin 90% itu sudah tidak bisa bahasa Arab sama sekali. Ya kalau bisa anak inti ya orang Betawi juga bisa. Iya, kecuali yang tepat ya seperti yang dikatakan Ben Sohib, keturunan dari Yaman. Ya, Alawi itu atau tepat. etnis atau keluarga Alawi gitu kan. Karena ada kakek moyangnya yang Ba'alawi, itu yang disebut Ba'alawi, artinya itulah yang jadi nenek moyang dari mayoritas ya keturunan penutur Arab di Indonesia ini. Oke, saat itu kita sudah bahas mungkin kalau kita mau ilustrasi sedikit Pak Irman, misalnya orang Jerman, orang Jerman itu sebetulnya bukan etnik Jerman, orang nggak ada suku Jerman kalau saya lihat di Jerman banyak sukunya. Banyak sukunya, jadi orang Jerman itu berbahasa Jerman dalam suatu teritori geografis tertentu. Jadi sebenarnya German people itu bisa dari mana-mana keturunannya, tentu di antara yang paling mungkin dominan ya dari Arya itu kan. Arya sama Persia ya. Tapi bahasanya berbeda. Karena bahasanya berbeda, orang Persia bangsanya berbeda kan? Nggak disebut orang Jerman. Ya. Nah, saya kira ini penting untuk. Jadi ketika kita menyelidiki sesuatu, kita pasti hati-hati. Dan tidak ada sebetulnya negara Arab. Nggak ada. Semua pada klaim semuanya negara Arab. Nah, negara Arab itu sebetulnya Arab speaking countries, negara berbahasa Arab, dan itu jumlahnya 22 dan 22 dari berbagai suku dan di kontinen. Etnisnya banyak kan. Etnisnya banyak dan dari benua yang berbeda, ada yang di Asia, ada yang di Afrika. Yang lucu misalnya orang Mesir itu merasa lebih Arab daripada orang Arab Saudi. Itu sekarang mereka menganggap orang Arab klaim-klaiman mana yang paling Arab ya. Gitu. Memang sekarang sudah terjadi seperti itu. Jadi kebanggaan. Kenapa kalau sebut Arab kok ada sedikit bukan sedikit, bahkan ada nuansa kebanggaan. Kenapa, Ustaz? Karena bahasa ini dianggap sebuah kebanggaan. Dan juga memang pada umumnya ini warisan jahiliyah ya. Jadi orang jahiliyah itu kan punya hamiyah. Dalam Al-Quran ada itu, hamiyatul jahiliyah. Hamiyah itu artinya punya kebanggaan-kebanggaan. Nggak ada lagi kebanggaan mereka kecuali bahasanya. Maka mereka itu spend a lot of money, ya, energy, time, waktu, energi, uang, investasinya di bahasa itu. Makanya festival mereka terbesar itu haruslah berupa festival deklamasi puisi ya. Jadi penyair itu punya kedudukan yang sangat tinggi. Mungkin sekarang seperti influencer atau key opinion leader ya. Jadi mereka itu menjadi key opinion leader, dan Allah Subhanahu wa taala makanya mengingatkan bahwa nabi ini bukan penyair. Jangan kamu kira dia bersyair, tidak. Dan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa tidak pantas bagi nabi ini bersyair.
Karena Nabi bukan sedang mempengaruhi orang untuk tujuan-tujuan politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Tidak, dia sedang mendengar wahyu dan dia sampaikan, wa ma 'alaika illal balagh. Kamu cuma mau menyampaikan sesuatu gitu. Dan itu dalam Al-Qur'an ada, tapi mungkin pembahasannya agak beda lagi. Oke, soal Arab ini tadi Anda sudah jelaskan, dan mudah-mudahan bisa dicerna oleh para pemirsa. Nah, sekarang ini satu pertanyaan saya, ada anggapan nih, Ustaz. Ada anggapan orang-orang yang datang dari Yaman dan keturunannya ini pendatang lah gitu kan ke Nusantara ini. Itu mungkin antum ada tanggapan? Ya, saya kira saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh bin Sohib dalam wawancaranya dengan Bung Ade, bahwa istilah pendatang itu menjadi semacam hinaan ya buat kita. Kan kita juga sudah bahas pada beberapa waktu lalu bahwa sebetulnya imigran itu imigrasi lah secara umum, manusia itu berimigrasi kemana-mana. Jadi dan bukan itu aib, imigrasi itu kan? bukan aib. Peradaban demi peradaban melakukan itu sudah tidak relevan lagi dibicarakan. Itu sebetulnya kata-kata yang agak sedikit tidak layak lah, apalagi datang dari orang yang terhormat ya, tidak layak. Itu sebenarnya istilah yang tidak layak, dan manusia ini berimigrasi kemana-mana. Jadi untuk apa sih dibahas lagi? Dan migrasi itu bukan perbuatan nista. Nabi bermigrasi. Bahkan sekarang juga hukum internasional menghormati para imigran kan? Persis. Jadi artinya kita lebih maju lah dalam berbicara dengan kelompok lain atau pihak lain atau orang yang kita anggap liang ya, yang lain itu. Plus juga the other itu harus kita hormati lah. Plus juga kan keturunan dari mereka yang datang dari Yaman kan sudah berapa generasi? Sudah lahir di sini, besar di sini, ibunya juga orang sini. Ibunya orang sini. Neneknya juga orang sini. Orang sini dan bercampur dengan orang sini, dan bahkan sudah melupakan tanah leluhurnya dan juga melupakan bahasanya yang menjadi satu-satunya ciri mimpi pakai bahasa Indonesia. Mimpi pakai bahasa Indonesia. Dan satu-satunya yang mengikat semua orang yang disebut Arab sekarang 22 negara itu ya bahasanya. Pengikatnya bukan suku, bukan keturunan. Ini penting untuk digarisbawahi, saya kira. Lupakan itu. Itu artinya kata-kata yang tidak layak. Saya ingin menegaskan kembali bahwa istilah keturunan Arab itu sebetulnya perlu ditambahkan lagi biar jelas. Penutur bahasa Arab. Keturunan penutur bahasa. Dulunya memang kita penutur bahasa Arab dulu, artinya sebelum sebelum Republik ya. Jadi saya ingat cerita dari ayah saya itu di wilayah Ampel itu dulu, Pak Irman. Selain anak-anak itu sekolah di sekolah-sekolah itu berbahasa Arab, mereka juga bacanya koran bahasa Arab, bukunya bahasa Arab, di rumah juga mereka berbahasa Arab. Tapi begitu proklamasi kemerdekaan dan Indonesia memutuskan bahasa Indonesia sebagai bahasa official, ya mereka sudah lupakan itu. Ya sebagian malah bahasa lokal ya turunan generasi kedua biasanya sudah tidak mampu berbahasa Arab dengan baik, bahkan apalagi ketiga dan keempat. Ada yang sudah sampai ke 5, 6 di sini kan. Wah sudah sama sekali cuman taunya anak ente apa kabar, bekar assalamualaikum. Semua orang semua bisa. Ya orang Indonesia semua bisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kira-kira begitu. Oke, baik Sat. Terima kasih atas penjelasannya yang menurut saya sangat lugas dari Ustaz Musa tentang apa itu Arab dan sebenarnya apa sih siapa sih keturunan Arab itu? Apakah tepat kita menyebut keturunan Arab ataukah tidak? Demikian para pemirsa sekalian, jika para pemirsa menyukai konten-konten dari channel ini, silahkan di like dan di subscribe. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.